Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata kecerdasanmu telah mengalahkan kelicikan mereka. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya, buat kamu-kamu yang merasa terkoneksi dengan readingan ini atau buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru buat kamu yang memerlukan pesan ya dari readingan berikut ini. Mari kita lihat di sini ya guys ya. Ternyata kecerdasanmu telah mengalahkan kelicikan mereka. Oke, di sini ada apa aja ya? Well, di sini ada Four of Swords. Next, ada Two of Wands. Ada the Emperor. Ada the Hermit. Next, ada the Tower. Ada Ace of Cups. Ada Two of Pentacles. Ada Eight of Wands. Ada Ten of Swords. One more. Ada Seven of Swords. You see guys? Ya. Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, sepertinya aku ngerasa ya bahwa kehidupanmu ini sering sekali mendapatkan gangguan ya dari seseorang atau beberapa orang ya guys ya. Dan di sini kamu berusaha sekali ya untuk bisa keluar dari zona yang membuat kamu merasa riuh dan merasa terganggu ya. Karena aku merasa bahwa di sini kamu tidak pernah memulai segala sesuatu dengan seseorang atau beberapa orang ya. Karena kamu ini tipe orang yang selalu berusaha untuk berfokus sama kehidupan kamu sendiri. Aku ngerasa bahwa kamu ini nggak pernah tertarik ya dengan kehidupan orang di luar sana. Mau orang ke sana, mau orang ke sini, mau orang jungkir balik, kamu nggak pedulikan itu gitu ya. Kamu benar-benar tidak tertarik dengan kehidupan orang lain selain dirimu sendiri. Nah, seperti itu. Tapi anehnya gitu ya guys ya, malah orang-orang itu yang tertarik pada kehidupanmu ya. Kehidupanmu ini menjadi incaran banyak orang, terutama orang-orang yang sirik memiliki penyakit hati ya guys ya. Orang-orang yang memiliki penyakit hati ini ya ingin sekali menghancurkan dirimu dan kehidupanmu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh The Tower di sini ya guys ya. Ada energi kehancuran ya guys ya, yang mana kehancuran ini sebetulnya ditujukan buat dirimu ya. Ada orang-orang yang berniat untuk menghancurkan kamu ya di sini. Mereka bersekongkol, mereka bekerja sama, mereka bersatu padu untuk bisa membuat kehidupanmu porak-poranda ya. Mereka berniat buruk terhadap dirimu ya guys ya, karena mereka melihat bahwa kehidupanmu ini lebih cemerlang, lebih baik ketimbang mereka gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka yang berpenyakitan hati ini ya mudah sekali kepanasan ya ketika melihat kamu ini berjaya, ketika melihat kamu mendapatkan pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu. Mereka benar-benar gelisah ya guys ya, tidak tenang ya, karena melihat kamu ini kehidupannya itu makin hari makin bagus, makin membaik gitu ya. Dan ada juga dari kamu yang semakin hari itu semakin maju hidupnya gitu ya guys ya. Mungkin kamu membangun usaha baru ya, mendapatkan pekerjaan baru,
atau kehidupan kamu semakin mapan gitu ya guys ya. Itu kenapa mereka merasa bahwa hidupmu ini lebih beruntung ketimbang mereka gitu loh guys ya. Mereka merasa bahwa ini tidak adil ya buat mereka gitu loh guys ya. Kenapa kamu kok punya kehidupan itu bagus terus gitu, sepertinya beruntung terus. Kamu ini seperti dinaungi Dewi Fortuna gitu loh guys ya. Setiap hari selalu beruntung dan mendapatkan keberuntungan gitu loh guys ya. Karena mereka melihat bahwa kamu itu sepertinya mudah mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, tanpa mereka tahu dan menelisik lebih jauh, tanpa mereka menelusuri lebih detail bagaimana cara kamu untuk meraih semua apa yang kamu dapatkan hingga detik ini. Mereka tidak tahu perjuanganmu, usahamu, ya kerja kerasmu di belakang. Mereka nggak mau tahu. Kalaupun mereka tahu, gitu ya guys ya, mereka merasa mereka nggak perlu tahu itu. Mereka hanya tahu hasilnya aja bagus, hasilnya keren, hasilnya wow, menakjubkan gitu. Sehingga mereka menginginkan apa yang kamu miliki saat ini ya. Mereka sangat tergiur, bahkan ada beberapa dari mereka yang mengincar apa yang kamu miliki saat ini ya. Entah itu sesuatu yang berharga ya, atau apapun ya, baik bersifat material maupun non material ya. Ada beberapa dari mereka yang tergiur, yang ingin sekali mendapatkan apa yang kamu miliki saat ini ya guys ya. Itu kenapa kalau misalnya mereka tidak bisa mendapatkan apa yang kamu punya, maka mereka berniat untuk menghancurkan saja, menghancurkan apa yang kamu miliki saat ini. Nah, seperti itu ya. Dan mereka melakukan berbagai macam cara ya guys ya, untuk bisa membuat kamu ini tersungkur, membuat kamu ini tak berdaya, membuat kamu ini merasa lemah, dan membuat kamu ini tidak bisa melakukan pencapaian lagi di dalam kehidupanmu ya. Mereka mati-matian berusaha melakukan penyerangan-penyerangan, di mana penyerangan-penyerangan ini mereka maksudkan agar kamu itu menyerah ya, agar kamu ini bisa mereka taklukkan, bisa mereka tundukkan, agar kamu ini bisa memberikan apa yang kamu miliki ya. Mungkin kalau misalnya mereka melakukan pembodohan atau manipulasi terhadap dirimu, kamu ketakutan gitu loh guys ya. Kamu akan menyerahkan apa yang mereka inginkan gitu loh guys ya. Mereka sering sekali mengintimidasi kamu ya, layaknya seperti seorang preman ya. Seperti preman kampung ya guys ya. Mereka itu kalau misalnya kamu kerja gitu ya guys ya, entah itu kamu satu circle dalam suatu pekerjaan, entah itu kamu satu komunitas, satu forum ya dalam pekerjaan, mereka suka mengintimidasi kamu gitu loh guys ya, dengan suara-suara ya. Mereka membuat suara-suara yang menggemparkan ya, menggegerkan ya, bikin kaget gitu loh guys ya. Mereka bikin suara-suara yang membuat kamu terkejut, yang membuat kamu shock ya, yang membuat kamu terganggu gitu ya. Jadi ketika kamu bekerja, mereka gangguin kamu kayak gitu loh guys ya. Karena mereka tidak ingin kamu mendapatkan suatu penghasilan atau pencapaian di dalam pekerjaan. Mereka nggak mau kamu itu terlihat berprestasi dan diakui oleh banyak orang di tempat kerjamu gitu loh guys ya. Karena mereka kan pada dasarnya punya penyakit hati ya. Jadi bawaannya tuh selalu sirik aja ya. Itu kalau misalnya di dalam komunitas pekerjaan ya guys ya. Nah, dalam lingkungan bermasyarakat, di circle tempat kamu tinggal atau di tempat kamu stay, mereka berusaha sekali untuk bisa mengusik kehidupan kamu dengan mengerahkan orang-orang untuk membencimu, memusuhimu, memboikot kamu, dan mengeroyok kamu gitu loh guys ya. Jadi ada beberapa orang yang silih berganti datang ke tempat kamu gitu ya, untuk ngerjain kamu atau untuk berinteraksi dengan kamu, yang mana ujung-ujungnya itu pengen memanipulasi dirimu gitu loh guys ya, pengen tipu-tipu gitu ya guys ya. Entah dari segi apa ya, mereka berusaha sekali untuk membuat kamu ini bisa dimanfaatkan oleh mereka ya. Mereka ingin mengeruk keuntungan dari dirimu ya guys ya. Namun sayang, apa yang mereka lakukan ya, apa yang mereka lakukan
ini tidak pernah berhasil karena di sini aku merasakan adanya kegagalan-kegagalan dari usaha-usaha yang mereka lakukan. Dikonfirmasi oleh Seven of Swords di sini ya guys ya. Mereka mengalami kegagalan terus di sini ya. Mereka menyuruh si A ya, si A gagal, maka kembali mereka menyuruh si B. Si B gagal, kembali mereka menyuruh si C. Gitu loh guys ya. Kamu itu sepertinya menghadapi seorang titisan iblis ya, aku rasa di sini ya guys ya. Ya orang-orang yang memiliki personality NPD ya guys ya, narsis ya, narsistik kayaknya ya. Karena kamu melawan orang yang narsis ini ya, itu sama kayak kamu melawan sekampung ya, atau melawan sekelas atau segerombolan orang banyak gitu loh guys ya. Jadi kamu ini nggak melawan dia aja ya, melawan orang narsis atau beberapa orang narsis aja, tidak, tapi kamu akan melawan banyak orang ya. Padahal mungkin saja kamu bermasalah dengan satu atau dua orang aja, tapi akhirnya kamu akan melawan banyak orang ya guys ya. Nah itulah ya, orang narsis itu akan ngajak-ngajak orang untuk memusuhi orang yang dimusuhinya. Padahal sebetulnya kamu nggak pernah mencari masalah dan nggak pernah berbuat masalah. Kamu nggak ada masalah loh sama dia atau beberapa orang ini. Tapi justru sebaliknya, orang ini atau beberapa orang ini yang mencari masalah ke kamu gitu ya. Karena mereka selalu merasa kepanasan ketika melihat kamu ini berjaya atau mendapatkan sesuatu yang melebihi dari apa yang mereka pikirkan gitu ya. Kamu berhasil dan selalu berhasil mendapatkan apa yang kamu mau, dan itu bikin dia atau mereka ini sirik banget ya. Jadi mereka ini mudah sekali terpancing emosinya ya guys ya. Dikit-dikit kepanasan gitu ya ketika melihat kamu itu misalnya membawa sesuatu pulang ke rumah ya, entah itu mungkin piagam ya, kamu yang berprestasi ya dalam suatu pendidikan gitu ya guys ya, atau kamu berhasil mencetak keuangan yang banyak ya, kamu berhasil mendapatkan gaji atau salary yang wow gitu, fantastic ya, dengan nominal digit angka yang besar gitu ya guys ya, sehingga kamu bisa beli ini beli itu, mengupgrade kehidupan kamu, memperbaharui kehidupan kamu ya, selalu ada rezeki yang mengalir. Wah mereka kayaknya nggak terima gitu ya, jadi sedikit-dikit mereka tuh kepanasan, sedikit-dikit mereka terpancing dan gerak untuk ngerjain kamu ya, selalu berusaha untuk mengambil aksi agar bisa membuat kamu itu mengalami yang namanya kemunduran di dalam kehidupanmu ya. Mereka tidak senang melihat adanya progres atau kemajuan di dalam kehidupanmu gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka berusaha sekali untuk bisa menghancurkan dirimu, tapi nggak pernah berhasil di sini. Kenapa nggak pernah berhasil? Ternyata kecerdasanmu lah yang selama ini membuat mereka ini tidak bisa menghancurkan kehidupan kamu ya guys. Ternyata kecerdasanmu ini telah mengalahkan kelicikan mereka. Walaupun mereka ini ya berbagai macam cara mereka lakukan, mereka bersekongkol, bekerja sama, bersiasat, berstrategi, bertrik, membuat trik-trik murahan ya untuk mengerjain kamu, tapi ternyata nggak bisa ya guys ya. Kenapa? Karena kamu ini ya, walaupun kamu ya sebagian besar daripada kamu ini adalah sosok yang pendiam ya, tidak banyak omong ya guys ya, begitu tenang, santai, kalem, dan terlihat tidak memiliki power ya guys ya, tapi sebetulnya kamu ini adalah seseorang yang memiliki power atau kekuatan yang luar biasa. Hanya saja kamu tidak memperlihatkannya. Kamu ini banyak di rumah ya guys ya, banyak berada di dalam rumah atau menghabiskan waktu di rumah. Kamu nggak seperti kebanyakan orang yang lalu lalang jalan-jalan keluar rumah atau sering hangout atau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, itu kamu tidak mau ya. Kamu lebih baik di rumah aja walau kamu tidak ngapa-ngapain ya. Apalagi kalau kamu sedang melakukan suatu pekerjaan atau proyek atau ada rencana untuk membangun suatu bisnis, maka kamu seperti seorang petapa ya. Kamu itu seperti seorang petapa yang mana kamu jarang keluar rumah gitu.
Itu kenapa mereka kadang heran, kok kamu tuh betah banget di rumah. Itu kenapa kan mereka sulit sekali untuk bisa menemui kamu di jalan atau membuat suatu perkara di jalan gitu ya, cari gara-gara. Susah banget karena kamu jarang keluar rumah. Itu kenapa mereka sampai ngutus-ngutus orang untuk nyamperin kamu ke rumah ya, karena kamu jarang keluar rumah. Jadi mereka berpikir gimana caranya buat ngerjain kamu ya, atau cari gara-gara ke kamu atau bikin onar gitu. Nggak mungkin kan mereka langsung bikin huru-hara di rumah kamu kan. Tentunya itu akan menyalahi aturan dan melanggar peraturan dalam bermasyarakat ya, karena nggak boleh kan kita saling ganggu ya, apalagi kalau mengganggu tetangga gitu ya. Itu kenapa mereka mencari cara nih ya, dengan mengajak orang-orang sekitar untuk membenci kamu ya, memusuhi kamu, sehingga orang-orang itu mau disuruh untuk nyamperin ke rumah kamu ya, untuk mungkin saja kepo atau mencari tahu tentang dirimu ya, atau mencari masalah denganmu gitu loh guys ya, atau bikin onar gitu ya, dengan memanipulasi ya. Jadi tidak langsung mereka itu mengutarakan niat buruknya kepada kamu, atau tidak langsung mengeksekusi rencana jahatnya ke kamu, itu tidak gitu. Jadi mereka berpura-pura baik ya, memasang topeng ya, berwajah manis terlebih dahulu, tapi dari gaya mereka, dari mimik wajah mereka, dari gerak-gerik mereka itu mencurigakan, sangat-sangat mencurigakan ya, sehingga kamu pun mengetahui bahwa ada yang tidak beres dari kelakuan orang-orang ini. Ternyata di balik orang-orang ini ada beberapa orang yang menjadi controller atau pengendali mereka ini gitu. Nah, seperti itu. Walaupun kamu ini terlihat kayak pendiam ya, seperti seorang petapa, jarang keluar rumah ya, tapi kamu sebetulnya sudah tahu gitu ya, rencana jahat dari orang-orang ini. Walaupun sebagian daripada kamu tidak tahu dalang daripada orang-orang yang berbuat rusuh ini ya, yang berpura-pura baik terhadap dirimu ya, padahal berniat tidak baik ya. Walaupun kamu tidak tahu dalangnya siapa, tapi kamu bisa mengatasi setiap rintangan atau tantangan yang masuk ke dalam kehidupanmu atau ke dalam duniamu ya. Jadi ada beberapa orang yang mereka utus untuk mengganggu kamu, itu kamu udah bisa mendeteksi ya, bahwa nih orang berniat tidak baik gitu. Nih orang ada niat buruk terhadap kamu dan keluarga kamu. Karena di sini aku merasa bahwa beberapa dari kamu ini memiliki perasaan yang sangat dalam ya guys ya, dikonfirmasi oleh Ace of Cups ya. Perasaanmu tuh sangat dalam. Itu kenapa kamu memiliki insting yang tajam. Kamu bisa mencium aroma-aroma kebusukan dari beberapa orang yang berkunjung ke rumah kamu, yang berpura-pura baik terhadap dirimu ya. Perasaan kamu ini tidak bisa dibohongi ya, walaupun mereka berusaha untuk menyembunyikan apa yang mereka rasakan terhadap dirimu, entah itu kebencian, rasa tidak suka, tapi kamu benar-benar bisa menyelami perasaan orang lain karena kamu di sini memiliki empati, simpati yang sangat tinggi, sehingga kamu mengetahui rasa ya, rasa daripada apa yang mereka rasakan gitu ya. Walaupun mereka berusaha untuk menutupi ketidaksukaan atau kebenciannya terhadap kamu, kamu tetap tahu bahwa mereka ini tidak menyukai dirimu. Walaupun mereka bertopeng dan memasang wajah yang sangat manis terhadap dirimu, kamu pun tahu bahwa mereka sebenarnya tidak menyukai kamu, menyimpan niat busuk untuk kamu gitu loh guys ya. Karena di sini beberapa dari kamu itu adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang luas, termasuk orang-orang yang memiliki kecerdasan, baik itu kecerdasan dalam berpikir maupun kecerdasan emosional ya. Dua-duanya balance ya, dikonfirmasi kembali oleh Two of Pentacles. Di sini ada Two of Wands dan di sini Two of Pentacles. Artinya kecerdasan kamu ini balance, seimbang ya. Jadi kecerdasan dalam berpikir, kecerdasan dalam emosional ya, dari segi rasa kamu punya, dari segi pemikiran bisa berpikir secara realistis dan kritis. Jadi benar-benar balance sehingga orang-orang itu tidak bisa menipu kamu ya, walaupun mereka memasang topeng dan berwajah sangat manis terhadap kamu, tapi benar-benar mereka tidak bisa mengelabui kamu ya, karena ternyata kecerdasanmu benar-benar telah mengalahkan kelicikannya mereka.
walaupun mereka ini berusaha menjadi bunglon ya, sangat licik sekali ya guys ya, berusaha untuk menjadi musang berbulu domba ya guys ya, tapi tetap akan ketahuan sama kamu. Apalagi kamu di sini ya memiliki kedalaman dalam berpikir dan kedalaman dalam rasa ya. Dua-duanya benar-benar kamu bisa seimbangkan atau balance gitu ya guys ya, sehingga mereka itu tidak bisa menipu kamu. Kelicikan apapun yang mereka siapkan untuk kamu itu tidak bisa mengelabui kamu dan tidak bisa membuat kamu termanipulasi, karena di sini kecerdasan kamu benar-benar bisa membuat mereka ini tak berdaya untuk bisa menipu kamu ya guys ya. Jadi mereka nggak bisa tipu-tipu ya. Dan di sini kamu termasuk orang yang spiritual ya guys ya, orang-orang yang berjiwa spiritual di sini. Jadi kamu ini memiliki rasa yang dalam karena kamu mungkin saja kamu sering meditasi ya, sering menenangkan diri, sering berbaur dengan alam, atau kamu adalah orang yang sangat religius, sangat dekat dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kamu selalu terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itu kenapa spiritualitas kamu ini sangat bagus ya guys ya. Dan ini sangat membantu kamu untuk mendeteksi orang-orang licik yang ingin memanfaatkan kamu atau datang ke dalam hidupmu hanya untuk mengeruk keuntungan dari dirimu. Nah, seperti itu. Dan kamu yang cerdas ini ya benar-benar tidak bisa diperlakukan seenaknya oleh mereka, karena kamu di sini menjadi sosok yang benar-benar berkarisma ya guys ya. Kamu punya karisma yang sangat tinggi dan kamu adalah orang yang berwibawa ya guys ya. Itu kenapa kamu termasuk orang yang tenang, tidak banyak berbicara, tapi sekali kamu berbicara itu sungguh luar biasa. Dikonfirmasi oleh Eight of Wands ya guys ya. Kamu termasuk orang yang memiliki kecerdasan linguistik ya. Beberapa dari kamu ini pandai sekali ngomong, pandai sekali berbicara, walau tidak banyak omong, tapi sekali omong luar biasa ya. Sampai bisa menusuk relung hati seseorang kayak gitu loh guys ya. Karena apa yang kamu bicarakan itu adalah sesuatu yang benar, tidak terbantahkan, tidak bisa disangkal oleh mereka. Karena kamu menyajikan fakta, bukti yang real, yang nyata, yang mana mereka tidak bisa berkelit sebab mereka terbiasa untuk berbohong. Nah, seperti itu ya. Kamu juga termasuk orang yang di sini sangat berwibawa ya guys ya. Jadi apapun yang kamu ucapkan itu biasanya selalu diikuti oleh orang-orang ya. Banyak orang-orang yang tidak mengenal dirimu sepenuhnya ya. Itu kenapa mereka yang berani bermain-main sama kamu banyak telah salah menilai dirimu. Mereka pikir kamu adalah orang yang bisa dimanfaatkan dengan mudah ya. Karena sorry to say ya, ada yang berpikir kamu itu orangnya, sorry to say ya guys ya, pelangak pelengok ya. Dikira mereka tuh bisa dibodohi gitu ya. Karena kamu kan banyak diem, nggak banyak omong ya. Kamu lebih banyak mendengarkan ketimbang berbicara loh guys ya. Kalau di luar rumah kamu tuh sering mengamati orang-orang. Bahkan beberapa dari kamu ada yang sampai berlagak menjadi orang bodoh gitu. Pura-pura jadi bodoh, pura-pura bisa dibodohin kayak gitu. Karena kamu pengen tahu mana orang yang benar-benar baik, mana orang yang benar-benar tulus sama kamu gitu. Jadi beberapa dari kamu ini ada yang sengaja pura-pura menjadi orang yang bodoh gitu ya guys ya. Agar kamu bisa menangkap basah orang-orang yang ingin membodohi kamu, tidak tulus terhadap kamu, modus, memanipulasi, dan memiliki niat jahat terhadap kamu. Kadang-kadang kamu perlu memposisikan diri menjadi seseorang yang kontras dari dirimu yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Karena aku ngerasa ya, bahwa beberapa dari kamu ini tidak suka menampilkan siapa kamu yang sebenarnya. Kamu nggak mau menunjukkan dirimu yang sebenarnya, walaupun beberapa dari kamu ini memiliki kecerdasan yang tinggi, kecerdasan yang super, tapi kamu selalu berusaha untuk menyembunyikan itu. Kamu akan menunjukkan kecerdasanmu ketika diperlukan saja, ketika kamu berada di dalam kondisi yang terdesak
Nah, seperti itu ya. Ketika kamu sudah terpojok atau disudutkan oleh banyak orang, ketika kamu sudah berada di level kesabaran yang mentok yang sudah benar-benar terjolimi, baru kamu akan benar-benar menunjukkan siapa dirimu sendiri. Jadi di sini orang-orang yang berusaha untuk memanipulasi kamu dengan kelicikannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Justru mereka yang tidak berdaya karena ternyata kecerdasanmu telah mengalahkan kelicikan mereka, sehingga kelicikan mereka ini benar-benar tidak berguna ya. Apapun yang mereka lakukan, rencana jahat, niat busuk mereka itu tidak bisa menghancurkan kehidupanmu, karena kamu di sini adalah orang yang cerdas, kamu di sini memiliki kecerdasan, kamu adalah orang yang mampu untuk menjungkir balikan orang-orang yang berniat tidak baik terhadap dirimu. Kamu mampu memproteksi, melindungi dirimu sendiri dan keluargamu karena kecerdasan yang kamu miliki, maka kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan keluargamu dari orang-orang yang bertipe manipulator atau suka tipu-tipu, sehingga apapun yang mereka lakukan semuanya percuma atau sia-sia belaka. Nah, seperti itu ya guys ya. Sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aries and Virgo. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada inner power. Today, I choose to see myself as significant. I acknowledge my true strength. I remain steadfast in the face of adversity. If I stumble, I pick myself up, knowing that I'm filled with the power of the universe. I accept and appreciate myself in every way. I contain the most precious treasures of this world within me. The universe shines through me. Jadi di sini sebetulnya kamu adalah orang yang diam-diam menghanyutkan ya guys ya. Walaupun kamu pendiam, ternyata kamu memiliki power, inner power, kekuatan di dalam, yaitu kekuatan jiwa yang luar biasa. Mental kamu ini termasuk mental yang sangat kuat ya guys ya, punya power ya, dimana kamu ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang luas atau orang-orang yang berpengalaman, sudah makan asam garam kehidupan, sudah sering mendapatkan terpaan badai, dan itu membuat kamu semakin hari semakin kuat. Kamu memiliki jiwa yang tangguh di sini ya guys ya. Itu kenapa tidak mudah orang-orang menjatuhkan dirimu, walaupun orang-orang berusaha untuk menipu kamu dengan berbagai macam cara, berusaha untuk memanipulasi kamu, tetap tidak bisa. Karena di sini walaupun kamu dijatuhkan berkali-kali, kamu akan bangkit berkali-kali. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi benar-benar balance. Kamu termasuk orang yang selalu menjaga balance atau keseimbangan di dalam hidupmu. Jadi kamu kalau misalnya ada orang yang menantang dirimu, kamu akan selalu tertantang untuk bisa menjadi lebih baik. Itu memotivasi kamu, benar-benar mendorong kamu untuk bisa menjadi versi terbaik kamu di sini ya guys ya. Aku merasa bahwa kamu di sini selalu melakukan hal yang terbaik di dalam hidupmu, selalu berusaha untuk bisa memberi manfaat atau bermanfaat bagi dirimu sendiri, bagi orang-orang terdekatmu, keluargamu, maupun orang-orang sekitar kamu ya. Kamu misalnya kalau nggak ada kepentingan atau nggak ada sesuatu yang penting-penting amat, itu kamu nggak mau ngurusin ya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang memang penting, urgent, atau darurat gitu ya guys ya, kamu akan turun tangan seperti itu. Jadi kamu ini tipe orang yang kalau sudah terdesak, kalau sudah tersudut, baru kamu akan menampilkan, menunjukkan keahlian, kemampuan, potensi dirimu kayak gitu ya.
Kalaunya tidak, kamu akan berada di mode diam. Ya, kamu akan aktif kalau diperlukan. Sebaliknya, kamu akan pasif kalau kamu tidak berada di dalam situasi yang genting, gitu loh guys ya. Jadi kamu ini diam-diam menghanyutkan ya, jinak-jinak merpati sebetulnya ya guys ya. Orang-orang selalu menganggap kamu tuh enteng. Orang-orang selalu menganggap kamu itu gampang ya. Banyak sekali orang-orang yang sering sekali meremehkan kamu atau menganggap kamu itu kecil gitu. Karena mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya ya. Mereka hanya menilai kamu dari segi penampilan kamu saja atau dari segi luarnya saja ya, dari covernya kamu gitu ya. Mereka selalu melihat buku itu dari cover, tidak pernah mendalami atau menyelami lebih detail di balik cover itu ada apa. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu sebetulnya ya, beberapa dari kamu sebetulnya sudah mengetahui kekuatan kamu, kelebihan yang ada pada dirimu itu. Ya, itu kenapa beberapa dari kamu ini mengalami progres atau kemajuan yang pesat di dalam kehidupanmu. Karena kamu selalu mengandalkan kecerdasan yang kamu miliki untuk bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupmu. Itu bagus sekali ya guys ya. Dan di sini pesannya buat kamu, tetaplah pelihara inner power atau kekuatan yang ada di dalam dirimu. Dan tetaplah menjadi seseorang yang humble atau rendah hati, walaupun kamu memiliki segudang kelebihan, memiliki segudang ilmu pengetahuan, dan memiliki segudang keterampilan, tetaplah menjadi sosok yang sederhana, humble atau rendah hati. Karena di sini power atau kekuatan kamu akan semakin meningkat, akan semakin besar ketika kamu terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Karena kekuatanmu, kekuatan yang ada pada jiwamu ya, inner power yang ada di dalam dirimu itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itu kenapa jangan pernah putus koneksi atau hubungan dengan penciptamu ya guys. Oke, di sini kamu perlu menerima dan menghargai setiap detail dari apa yang kamu miliki saat ini ya guys ya. Entah itu sesuatu yang bersifat material ya, pentacles, rezeki, keuangan, benda-benda, harta benda yang kamu miliki, atau segala sesuatu yang bersifat non material, yaitu karakteristikmu, personalitimu, atau kepribadianmu dan kelebihan yang kamu miliki. Semuanya patut kamu syukuri dan pelihara. Kamu memiliki sesuatu yang sangat berharga di dalam dirimu sendiri. Kebaikan hatimu dan kecerdasanmu adalah harta karun yang berharga di dalam dirimu ya guys ya. Jadi ketika orang melihat kamu adalah sosok yang biasa, namun kalau orang lebih jeli, orang akan menemukan siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah seseorang yang luar biasa, yang memiliki kualitas yang tidak biasa, yang membedakan kamu dari kebanyakan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena Tuhan Sang Pencipta alam semesta selalu menyinari kamu dengan cahayanya, cahaya ilahi yang berada di dalam sanubari relung hatimu yang terdalam. Tuhan Sang Pencipta alam semesta selalu melindungi kamu dimanapun kamu berada, karena kamu di sini adalah orang-orang yang berjiwa spiritual. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, kebahagiaan, kerezekian yang bagus, keberuntungan, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.